Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam acara Satu Bagi, Sapaan Tuhan bagi kita. Hari ini Jumat tanggal 16 Juli tahun 2021. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan bagi kita hari ini terangkat dari kitab Amsal pasal yang ke-15 ayat yang ke-3. Demikian firman-Nya. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Sampai sejatuh firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu mata Tuhan melihat. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dengan terjadinya peristiwa COVID-19 ada banyak tafsiran-tafsiran yang diberikan kepada situasi tersebut. Ada yang berkata ini adalah teguran dari Tuhan buat dosa-dosa manusia. Namun, kalau demikian, kalau kita perhatikan, saat ini dunia tidak bertambah baik, saudara-saudara. Bahkan kejahatan semakin merajalela di mana-mana. Rasa-rasanya banyak orang yang sudah tidak punya rasa takut lagi kepada Tuhan. Mereka tidak berpikir bahwa segala kejahatan yang diperbuatnya tidak terlepas begitu saja dari pengamatan Tuhan. Banyak orang yang berkamuflase, saudara-saudara, menghiasi hidupnya dengan berbagai bentuk kemunafikan. Mereka sedemikian rupa menutup rapat-rapat kebusukan hidupnya dengan penampilan luarnya. Tutur kata halus, sikap ramah, dan tindak tanduknya tampak rohani, saudara-saudara. Padahal kehidupan yang dijalani sesungguhnya adalah suatu kehidupan gelap yang penuh liku-liku. Banyak orang menyembunyikan belangnya di hadapan sesama dengan berbagai trik. Namun mereka tak menyadari bahwa ada sepasang mata yang tak berkedip mengawasi setiap gerak-gerik hidupnya tanpa ada yang terlewatkan sedikit pun. Sebagaimana yang dikatakan dalam sapaan kita saat ini, saudara-saudara, yang berkata, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada banyak orang yang begitu susah menyesal atau merasa berdosa. Bahkan mereka menganggap Tuhan tak melihat segala yang diperbuat. Mereka tetap tenang, seolah-olah tak terjadi apa-apa dan tak pernah berbuat dosa. Apalah artinya, saudara-saudara, nampak aktif di gereja bila hidup kita tak berubah dan berbuah. Bahkan dosa tetap saja kita lakukan dengan sembunyi-sembunyi. Dalam Galatia 6 ayat yang ke-7 berkata, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Artinya Tuhan tidak bisa dibohongi. Dengan demikian kerajaan surga hanya disediakan bagi orang-orang yang taat melakukan kehendak Tuhan dengan kebenaran. Hendaknya kita berhati-hati, saudara-saudara, dalam segala hal, sebab mata Tuhan ada di segala tempat. Saudaraku yang terkasih, walaupun tidak ada pendeta, pemimpin rohani, atau orang lain yang tahu, kita harus menjaga hidup ini agar tetap berkenan kepada Tuhan. Jangan sampai kita memakai kedok apapun, karena cepat dan lambat semua pasti ketahuan. Ingatlah dalam Ibrani 4 ayat ke-13 berkata, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Saudara yang terkasih, memang ada orang yang melakukan dosa,
Tetapi begitu mendengar teguran, mereka segera sadar dan meminta ampun kepada Tuhan. Tetapi tidak sedikit orang juga yang sekalipun sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, tetap saja melakukan dosa dengan sembunyi-sembunyi. Saudara yang terkasih, ingatlah, Tuhan adalah hakim yang adil, yang menghakimi dengan kebenaran. Segala perbuatan manusia, baik atau jahat, mata Tuhan selalu tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi ini harus kita garis bawahi, wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Untuk itu, mari hidup dalam kebenaran, jauh dari kebohongan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini di pagi hari ini, yang mengingatkan kami Tuhan bahwa mata Tuhan selalu melihat, sehingga tidak ada yang tidak Tuhan ketahui. Semua jelas di hadapan Tuhan. Bapa di surga, mari Engkau meteraikan kebenaran firman-Mu ini dalam kehidupan setiap para pendengar dimanapun mereka berada. Sehingga olehnya Bapa, kekristenan yang mereka jalani semakin hari semakin lagi sempurna, dan keberadaan mereka benar-benar menjadi saksi bahwa Yesus adalah Tuhan. Bapa di surga, pada kesempatan yang indah ini, hamba berdoa untuk para pendengar ketika mereka sakit, mari Engkau berikan kesembuhan. Ketika mereka lemah, mari Engkau berikan kekuatan. Ketika mereka berhadapan dengan persoalan, mari Engkau berikan jalan keluar. Tiada yang mustahil bagi Engkau ya Bapa di surga. Ketika Engkau bertindak, segala sesuatu pasti terjadi. Tuhan Yesus, Engkau berkati Tuhan setiap yang belum mempunyai momongan, sehingga mereka mempunyai momongan. Yang belum mempunyai pekerjaan, mereka mendapatkan. Yang belum mempunyai jodoh, mereka mendapatkan jodoh. Karena Engkau Allah kami sangat luar biasa. Tuhan Yesus yang baik, penuh kasih dan penuh rahmat. Hamba tetap berdoa untuk banyak orang-orang yang sakit saat ini dikarenakan dampak COVID-19, sehingga mereka tergeletak di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan, mari tangan-Mu yang penuh kuasa ulurkan ke tubuh mereka, sehingga melaluinya ada kuasa kesembuhan terjadi bagi setiap yang sakit. Olehnya mereka beroleh kesembuhan, karena Engkau adalah dokter dari segala dokter. Engkau adalah penyembuh yang ajaib. Tidak ada mustahil bagi Engkau ya Bapa. Inilah doa hamba yang hamba panjatkan hanya di dalam nama Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam buat kita semua. Salam sehat.